Salam, kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya, Natalia Setiawati Berutarigan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Salatiga. Pendamping praktek saya, Ibu Sri Widodo Puji Lestari. Terima kasih secara khusus juga untuk fasilitator saya, Bapak Muhammad Kusdi. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksi diri saya sendiri tentang yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah bahwa guru merupakan pusat kegiatan belajar. Saya sering merasa kelelahan ketika mengajar, karena itu menunjukkan bahwa sayalah yang menjadi pusat dari kegiatan belajar. Saya memfokuskan bahwa kelas yang baik itu adalah kelas di mana murid belajar dengan duduk tenang, fokus mendengarkan penjelasan yang saya berikan. Dan saya melihat bahwa murid kurang antusias dan kurang aktif ketika belajar. Kadang-kadang bahkan mereka secara tidak sengaja saya temui mengantuk ketika di kelas, lalu bermain tanpa disadari oleh gurunya. Kemudian saya sering merasa gagal ketika mengajar karena hasil evaluasi yang ditunjukkan oleh murid saya tidak mencapai batas kriteria minimal. Karena keberhasilan belajar menurut saya adalah ditentukan dari kriteria ketuntasan minimal. Jika nilai mereka tidak sampai kepada batas tersebut, maka saya langsung merasa bahwa saya gagal karena tidak bisa mengajar dengan baik. Saya juga kurang memahami karakteristik murid. Bukan berarti saya tidak dekat dengan mereka, tetapi saya kurang memahami murid saya karena saya belum tahu bagaimana memahami mereka. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya sadar sekarang bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid, bukan pada gurunya. Artinya bahwa keberhasilan belajar mereka bukan ditentukan dari berapa banyak yang sudah saya sampaikan kepada mereka, tetapi apakah mereka punya pengalaman belajar ketika mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Keberhasilan belajar mereka ditentukan juga apakah kegiatan belajar itu sesuai dengan kebutuhan murid saya. Dan yang paling penting adalah keberhasilan belajar itu ditentukan dari budi pekerti. Artinya, apakah setelah belajar karakter murid saya menjadi lebih baik dibandingkan sebelum mereka belajar. Lalu, murid menjadi termotivasi belajar karena saya harus memberikan apresiasi pada setiap keberhasilan kecil
yang mereka raih. Motivasi mereka akan terus muncul kalau setiap keberhasilan kecil yang mereka raih dirayakan oleh guru, oleh teman-teman mereka dengan memberikan apresiasi kepada mereka. Murid bisa belajar tanpa bosan jika metode yang diberikan kepada mereka bervariasi, terutama sesuai dengan kebutuhan usia mereka. Kebutuhan bervariasi dengan kebutuhan sesuai dengan lingkungan mereka. Lalu, saya mulai melakukan asesmen diagnostik karena saya tahu bahwa saya tidak akan bisa memahami karakteristik murid saya hanya dengan saya bersama-sama dengan mereka, karena saya harus tahu bagaimana gaya belajar mereka. Saya harus tahu seberapa banyak kemampuan awal mereka. Saya harus tahu seperti apa pelajaran atau gaya belajar yang mereka sukai. Nah, lalu setelah saya tahu, maka apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya harus menerapkan dan merancang pembelajaran yang interaktif, yang pusatnya bukan pada saya sebagai guru tetapi berpusat pada murid. Saya harus menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan dan membuat murid saya nyaman belajar. Mereka harus punya pengalaman dari apa yang mereka pelajari. Pengalaman itulah yang akan membuat mereka menjadi pembelajar yang sesungguhnya. Lalu, pembelajaran yang saya rancang, kegiatan belajarnya harus berdasarkan kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan murid saya. Karena mereka tinggal di lingkungan yang berbudaya, mereka juga harus memiliki budaya sesuai dengan lingkungan mereka. Saya harus membuatkan kegiatan belajar, misalnya dengan membuatkan game atau permainan yang memanfaatkan kearifan lokal. Saya bisa menyiapkan materi sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan di Salatiga. Lalu, saya harus menerapkan konsep merdeka belajar. Mereka merdeka dalam belajar sesuai dengan kodrat alam. Mereka belajar di masa SD, mereka masih harus belajar dengan bermain bersama dengan pengalaman nyata yang mereka bisa lihat, bisa pegang, bisa lakukan, bisa mainkan. Jadi, saya harus merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam mereka dan sesuai dengan kodrat zaman mereka. Mereka tidak lagi hanya harus belajar dari teks bacaan yang disediakan oleh guru atau sekolah. Mereka bisa bebas belajar, merdeka belajar dengan banyak sumber yang mereka bisa dapatkan. Mereka generasi milenial yang setiap hari berhubungan dengan teknologi informasi. Mereka terbiasa menggunakan itu sehingga mereka bisa menggunakan itu untuk belajar. Sekaligus mereka bisa mempraktekkan, menggelar hasil karya mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lalu, menerapkan sistem AMONG. Menuntut, bukan, tetapi menuntun. Saya tidak harus merasa gagal, karena masing-masing anak saya punya karakteristiknya masing-masing. Saya hanya harus menuntun mereka
supaya mereka selamat dan mencapai kebahagiaan, bukan menuntut mereka. Saya harus menjadi teladan bagi mereka. Saya harus mendorong mereka. Saya harus memberikan penguatan kepada mereka. Kesimpulannya, sebagai seorang guru, saya harus menerapkan sistem AMONG. Saya dipercaya oleh anak-anak saya, maka saya harus memberikan teladan bagi mereka. Engar sosong tulodo, dalam perkataan, dalam sikap saya kepada mereka. Ing madya mangun karso, saya harus terus memberikan semangat kepada mereka, memberikan apresiasi kepada mereka. Setiap kebaikan, keberhasilan yang mereka capai. Lalu, Tutwuri Handayani, saya harus mendorong mereka untuk melakukan sesuai dengan potensi, mengasah karakter mereka supaya mereka menjadi lebih baik. Lalu, murid saya harus bisa belajar dengan merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Salam dan bahagia.